Sekarang kita yang terakhir pada sesi ini pemohon 131. Saya persilahkan. Izin yang mulia. Ya. Kami dari kuasa hukum perkara 131 untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan yang Saya mulia. klarifikasi dulu supaya Siap. untuk waktunya. Baik yang mulia. Menurut pemohon, kapan KPU Provinsi Kepulauan Riau ya ini ya menetapkan dan kemudian mengumumkan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon? Kami mencatat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 diumumkan pada hari Sabtu yang mulia, 19 Desember 2020 pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ya. Demikian yang mulia. Kemudian Anda mengajukan permohonan ini kapan? Kami mengajukan permohonan pada Rabu yang mulia, 23 Desember 2020 pukul 19.16. Ya, baik. Berarti kalau begitu ini 3 hari sejak tanggal 19. Benar. Tanggal 20-nya tidak dihitung. Ya. Jadi berlaku 3 harinya 19, 21, 22. Itu ya, Pak ya. 19 itu hari Sabtu. Berarti mulainya Senin 21. Senin 21, 22, 23. Benar ya mulia. Jadi Anda masih masuk tengah waktunya. Alhamdulillah. Terima Gitu kasih, ya. Mulia. Siap. Ini untuk catatan sana juga Anda bereaksi mengenai penghitungan ini atau tidak ya terserah itu. Kemudian Anda mengajukan perbaikan permohonannya kapan? Kami mengajukan perbaikan permohonan kami pada Selasa yang mulia, Selasa tanggal 29 Desember 2020 tercatat di jam 21.55 waktu Indonesia Barat. 21. Berarti ini 3 hari dari tanggal 23. Insya Allah. Hah? Ya, menurut kami demikian yang mulia. Karena ada beberapa catatan ada hari libur di situ yang mulia. Liburnya 20 24, 25, 26, 27. Benar yang mulia. Berarti 29 masih dalam 3 hari. Oke, berarti yang dibacakan perbaikan permohonannya. Baik Ya? yang mulia. Baik. Baik. Ya, diteruskan. Kami langsung pada pokok permohonan kami yang mulia. Ya, Sebenarnya ada beberapa poin. ini pemohon pasangan calon nomor urut berapa? Nomor urut 2 Dua. Bapak Isdianto Esos MM dan Ibu Suryani SE. Oke, terus pihak terkait selisih Anda memperoleh perolehan suara berapa? Kami memperoleh suara 280.160 yang mulia. Baik, terus pasangan calon pemenang? Pasangan calon pemenang adalah nomor urut 3 dengan angka 308.553. Selisihnya berapa itu? Memenuhi 158 Kalau tidak? tidak ya? salah menurut kami 3,67% yang mulia. 3,68. Ya, sekitar itu mungkin. Oke, karena itu kalau begitu memenuhi 158 enggak? Saya mohon izin yang mulia, mungkin sama dengan rekan sebelumnya bahwa kami melihat dalam konteks ini tidak pada hanya data-data angka, tapi Oke. kita melihat dalam konteks ini adalah proses penegakan hukum demokrasi. Oke, jadi Anda meskipun tidak memenuhi pasal 158, tapi menurut Anda karena ada pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan selisihnya lebih dari itu, gitu kan? Demikian yang mulia. Oke, silahkan sekarang dalil-dalilnya apa? Saya izin yang mulia agar Nanti tidak. terserah responnya dan nanti kan hakim akan menilai. Baik. Silakan. Izin yang mulia. Silakan. Ada beberapa poin mungkin akan saya persingkat saja. Ya, Seperti misalnya di pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan di Kota Batam, dengan contoh misalnya termohon sengaja meloloskan tim sukses paslon 3 menjadi penyelenggara pemilu seperti ketua dan anggota KPPS Kota Batam. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan, adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif, di mana adanya upaya mempersulit pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Poin selanjutnya yang mulia terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan,
bahwa termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan paslon 3. Kemudian poin selanjutnya, termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih. Dapat kami sampaikan penjelasan singkatnya bahwa termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT RW ke dalam DPT. Akibatnya ketika pemilihan berlangsung banyak penduduk yang memilih hak pilih, namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya yang mulia, termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih. Kami dapat jelaskan di sini, di sidang yang mulia ini, bahwa adanya kesengajaan dari termohon untuk menghalangi banyak pemilih hak suara untuk memilih, dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada pemilih yang telah terdaftar di DPT. Kemudian, termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hanya menunjukkan KTP, serta adanya pembiaran terhadap kecurangan yang terjadi. Bahwa banyaknya tim sukses paslon 3 menjadi pelaksana dalam pelaksana pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara serentak di Provinsi Kepulauan Riau, baik sebagai Ketua KPPS, anggota KPPS, RT, dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, pemasangan DPT oleh termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon dan tidak pula menempelkan papan informasi DPT di TPS pada saat pencoblosan. Selanjutnya, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang menguntungkan salah satu calon. Dalil yang dapat kami sampaikan di sini adalah bahwa termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan pemohon. Baik. Selanjutnya yang mulia, ada terkait dengan kecurangan oleh aparatur sipil negara di Kota Batam. Ini dapat kami sampaikan adanya banyaknya pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada setiap kabupaten atau kota dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon 3. Ya, padahal paslon nomor 3 itu sekarang yang ya. Ini yang jadi incumbent itu siapa? Yang petahana kami yang mulia. Iya. Izin yang mulia. Kok bisa yang ASN malah memilih pasangan calon ini? Malah membela ini, dari mana dalilnya itu? Ini yang mungkin akan nanti kita sampaikan juga di pembuktian yang mulia. Tapi ada beberapa catatan kami misalnya terkait dengan pencetakan KTP yang patut diduga tidak sesuai prosedur pada 8 kecamatan di Kota Batam yang berlangsung sejak bulan September 2020 sampai dengan sebelum tanggal 9 Desember 2020, kurang lebih sebanyak 70.000 KTP yang mulia. Tapi nanti akan kami sampaikan mungkin di pembuktian. Baik. Izin yang mulia melanjutkan, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tim paslon 3, adanya praktik politik uang atau money politik. Praktik politik uang itu dilaporkan enggak? Kami mencatat ada beberapa laporan ke Bawaslu yang mulia. Bawaslu, Ya. kalau diproses juga Gumdu enggak? Sudah ada putusan kalau dipidana, itu kan money politik. Ya, masuk. belum ada putusan terkait hal itu yang mulia. Tapi nanti akan kami Tapi sampaikan. Bawaslu nanti merespon ya. Baik. Baik, terus? Izin melanjutkan yang mulia. Berarti tadi sudah clear untuk money politiknya, tidak saya singgung lagi yang mulia. Adanya intimidasi dari tim sukses paslon 3 kepada pemilih. Kemudian poin terakhir, Intimidasi nanti pihak terkait yang merespon itu. baik, Gimana? ada kecurangan di Kabupaten Lingga misalnya, sama terkait dengan money politik tadi, dan juga kecurangan di Kota Tanjung Pinang. Dalam konteks ini Wali Kota Tanjung Pinang yang masih menjabat sebagai wali kota definitif dan tidak sedang dalam masa cuti turut berkampanye untuk calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 di Kota Tanjung Pinang dengan cara diantaranya membagi-bagian masker. Dan selanjutnya saya anggap telah dibacakan. Baik, Kemudian, sekarang petitumnya. ya, kami masih ada satu poin lagi, izin yang mulia, kalau boleh. Apa itu? Terkait dengan kecurangan di Kabupaten Bintan. Iya. Misalnya ada satu keluarga yang beranggotakan 3 orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih di salah satu TPS di Kabupaten Bintan Timur, Kelurahan Sungai Lekop, Kabupaten Bintan, tetapi ditolak oleh Ketua KPPS untuk melakukan pencoblosan pada saat tanggal 9 Desember 2020 dengan Itu di alasan TPS mana itu?
di TPS 08 yang mulia. Nah, nanti termohon tolong di itu. Baik. Ya. Dengan alasan tadi dianggap sudah tutup gitu yang mulia. Kemudian saya lanjutkan terakhir yang mulia, mohon izin untuk petitum. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020. 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020 nomor 217-02.02.6 KPT _21-Prof-12 Romawi _2020 dan berita acara tanggal 19 Desember 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Keempat, memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga yang bermasalah dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan mahkamah ditetapkan. Kelima, memerintahkan termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Demikian permohonan ini. Atas segenap perhatian Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi, kami haturkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Prof tadi ada? Cukup, yang mulia? Cukup. Silakan. Baik, kepada pemohon ya, ini perkara ini saudara sudah menyampaikan tadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Benar, dari mulai poin A sampai poin terakhir itu poin I barangkali. Ya. Nah, itu kan pelanggaran sebelum pemungutan suara atau pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan atau setelah pemungutan suara dilaksanakan. Nah, ini kan tentu harusnya saudara bisa menyatakan sebelum dilakukan pemungutan suara pelanggarannya yang mana. Terus dilaporkan kemana? Ini saya lihat saudara tidak ada mencantumkan dalam permohonan ini karena tadi sudah disinggung oleh ketua bahwa saudara mengatakan ada laporan ke Bawaslu atau kemana, tapi sepertinya apakah saya hanya menegaskan ada enggak di mana poin mengatakan bahwa saudara itu melakukan pelaporan ke pihak Bawaslu? Ya, di mana nih? Izin sebelumnya yang mulia, terima kasih atas masukan yang berharga tadi. Memang kami mencantumkan hal tersebut dalam bukti tambahan kami yang mulia. Ada daftar alat bukti tambahan yang sudah kami berikan keterangan terkait hal itu dan kemudian catatan di halaman berapa yang kami maksudkan. Tapi memang di permohonan ini sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf, mohon izin yang mulia. Kami memang tidak menuliskan hal itu. Baik, jadi tidak menjelaskan di sini ya. Ada Benar, pengaduan ya, bagaimana tindak lanjut dari pengaduan saudara itu ini di sini tidak jelas ya. Demikian yang mulia. Karena kalau pengaduan setelah pemungutan suara itu tidak perlu ditindaklanjuti. Nah, itu kan. Tapi kalau pelanggaran itu dilakukan sebelum pemungutan suara, itu masih bisa diajukan ke pihak yang berkompeten, misalnya dalam hal ini Bawaslu. Hanya itu aja mengingatkan. Jadi di sini tidak ada ya. Ya, benar. Tapi memang penekanan kami sebelum. Terima kasih yang mulia. Baik. Silakan. Ini tadi sudah saya tandai. Ini tolong ya diperhatikan untuk KPU, Bawaslu, dan pihak terkait. Ini ada klaim dari pemohon di halaman 7 yang mengatakan 9.910 RT RW itu. Kemudian itu dianggap pokoknya semua RT RW itu dianggap jadi tim sukses.
paslon yang menang ini. Nah, tolong nanti ini diberikan penekanan sekaligus mencantumkan siapa sih sebetulnya yang diperbolehkan atau yang dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi ketua KPPS itu. Ya? Siap. Itu ketua dan anggota KPPS itu. Siap. Ini salah satu poin krusial yang harus dijelaskan. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Jadi begini, ini untuk teman-teman untuk berikutnya, siapa tahu dapat borongan lagi. Kalau buat permohonan dalilnya ini, buktinya ini, lah nggak ada di dalam permohonan kok dalilnya ada, yang nggak dilihat nanti kalau dalam pemeriksaan, ya. Mestinya itu konsistensi apa yang didalilkan diikuti penegasan dengan pembuktian, ada buktinya. Nah ini nggak ada dalilnya kok, tahu-tahu ada buktinya, nggak mungkin nggak. Makanya tadi saya sampaikan, apakah yang disampaikan itu sudah diproses apa belum? Nah, nanti kan direaksi oleh Bawaslu. Oh itu nggak ada laporan, Anda bilangnya ada laporan, tapi nggak ada di dalam. Ini ditegaskan oleh Yang Mulia Hakim Dr. Manahan, Anda di dalilnya nggak ada, ya. Tapi itu untuk lain kali. Kalau yang ini sudah terlanjur begini, ya. Baik, kita sekarang akan mengesahkan bukti. Dan kemarin juga ada. Ini ada permohonannya, nggak ada bukti, dia nggak mengajukan bukti. Lah buktinya mau diserahkan kapan? Ini masih saya simpen dulu, ini rahasia. Loh, gimana? Lah ngajukan di dalam PMK mengajukan permohonan harus diikuti bukti. Lah buktinya kok nggak dikasihkan? Gimana? Ini masih aneh-aneh ini. Tolong sambil kita belajar bersama. Ya, nanti diketawain sama itu yang belakang itu didongkot. Aduh itu Pak Asrun itu. Baik. Perkara 23 Kabupaten Lingga, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P35. Benar? Betul ya? Baik, disahkan. Kemudian perkara 68 mengajukan bukti P1 sampai dengan P73. Betul? Betul, tapi ada beberapa catatan nanti dilengkapi. P57 berupa flash disk belum dileges. Begitu juga P76 sampai dengan P77 belum dileges. Jadi nanti diselesaikan dileges. Ya. Ini P1 sampai dengan 77 karena ada bukti tambahan ini disahkan dengan catatan harus diselesaikan nanti ya. Baik, sahkan. Kemudian perkara 127 bukti P1 sampai dengan P57. Betul? Betul yang Nah ini ada bukti P49 hanya berupa kertas kosong. Ini bukti cek kosong ini berarti. Mohon izin yang mulia. Apa itu? Buktinya dalam bentuk video yang kami lampirkan flash disk, tapi itu memang belum dilegis. Itu berupa apa P49? Video yang kami save dalam flash disk yang mulia. Nah itu di daftar buktinya nggak ada apa tadi? Ini anunya siapa ini? PP-nya? Ada enggak itu berupa video? Enggak ada. P49 itu berupa berita acara, bukan video. Gimana itu? Kami akan cek lagi ininya. Daftar bukti sebelumnya kami akan cek lagi yang mulia. Enggak, ini buktinya daftar buktinya ini. P49 berita acara dan sertifikat rekapitulasi bertanggal 17 Desember dari PPK Kecamatan Batu Aji. Ya, ini daftar buktinya mengatakan itu, tapi di dalam bukti fisiknya kertas kosong ya kan? Oh baik yang mulia. Berarti itu form D Kecamatan Batu Aji, form D hasil rekapitulasi Kecamatan Batu Aji. Ya, ini coret saja kalau gitu. Ya, baik yang mulia. bukti P49 dianggap tidak ada. Baik yang mulia. Ya, baik kalau begitu. Ya, ini kertas kosong ini loh. Nih kertas kosong ini. Ya, ini berarti enggak bukti loh ya. P49 dicoret ya.
Baik. Kalau begitu Anda mengajukan bukti P1 sampai dengan P57 kecuali bukti P49. Ya, disahkan. Kemudian yang terakhir perkara 131. Ini pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P8, betul? Izin yang mulia, seperti di awal persidangan tadi kami sampaikan ada bukti tambahan dari kami. Banyak bukti tambahan berarti? Iya, ada sekitar 31 yang. Ya, besok diverifikasi dan nanti disahkan bersama ini yang ada dulu P1 sampai dengan P8. Benar. Ya, disahkan.